بسم الله الرحمن الرحيم. نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى، ونوينا بذلك إصلاح قلوبنا وقوالبنا وظواهرنا وبواطننا وما علمه الله من صالح النيات. اللهم زينا بالعلم، جملنا بالحلم، أكرمنا بالتقوى والاستقامة، وأعذنا من موجبات الندامة برحمتك وجودك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. Kita kemarin belajar di buku Al-Hikam sampai hikmah yang ke-9 atau ke-10. Al-a'mal suwarun qa'imatun arwahuha wa arwahuha wujudul ikhlas, tentang ikhlas. Subhanallah, ikhlas itu rahasia dari Allah Ta'ala, taruh di hati hamba-hamba yang dia cinta. Susah di situ, karena cari cinta Allah Ta'ala kepada saya itu yang susah. Tapi bisa dapat kalau kamu jujur, kalau kamu ikhlas, kalau kamu sabar, kalau kamu usaha ibadah sungguh-sungguh benar. Di sini kita di hikmah yang ke-11, idfin wujudaka fi ardil khumul fama nabata mimma lam yadfan la yatimmu nataju. أدفن أو ادفن وجودك في أرض الخمول فما نبت مما لم يدفن لا يتم نتاجه. Di dalam bahasa Arab ada sarih, ada kinayah. Mungkin kita sering dengar itu di dalam bahasa Arab di waktu masalah nikah. Nikah sarih itu bilang sama dia, kamu cerai atau anti talib. Nah, itu dalam bahasa Arab namanya sarih, sudah jelas. Oke, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kinayah itu balik ke hatinya. Maksudnya apa? Dalam bahasa Arab itu contoh tadi ya, contoh nikah. Contoh talak. Kalau bilang sama dia anti talib, ya sudah, ini jelas tidak ada fikir oh saya bercanda, oh bukan maksud saya cerai, maksud saya itu kata aja. Enggak, dalam bahasa Arab ini cerai sudah jatuh atau jadi talak. Tapi ada yang kedua, itu yang namanya kinayah. Kinayah itu dalam bahasa Arab kalau dia bilang sama dia ayo pergi, tidak bilang cerai, ayo pergi. Dalam bahasa Arab, israhi bi ahliki atau irji'i, ayo balik ke rumah orang tua. Itu balik ke maksudnya. Maksudnya apa? Maksud saya dia karena sekarang lagi kita berantem, suruh pergi aja biar nanti kita perbaiki masalah yang di antara kita. Ini balik ke hatinya. Kan niatnya apa? Itu kita bisa terima yang dia bilang. Terus Syekh, saya takut dia bohong atau tidak jujur. Ya ini balik ke imannya, balik ke takwanya, balik ke amalnya. Tapi maksudnya pergi, maksudnya talak, sudah jadi talak. Ya. Syekh Faisal kita ini bukan belajar fikih, ini belajar tasawuf. Di sini juga idfin wujudaka. Ini lihat idfin wujudaka lihat dalam bahasa Indonesia. Kuburlah. Bagaimana kuburlah? Saya masih hidup. Bagaimana? Terus kuburlah apa? Dirimu. Itu Syekh tidak boleh dalam syariat. Bunuh diri sendiri haram. Ya betul. Ya, tapi ini seperti tadi. Kubur apa? Ya, fi ardil khumul, di tanah apa? Kerendaman ya. Ke apa? Kerendahan. Di tanah kerendahan. Ada tanah kerendahan. Di mana itu tanah kerendahan? Saya beli di mana? Ketemu di mana? Ya itu yang namanya tadi saya bilang namanya kinayah. Maksudnya bukan badanmu. Maksudnya ini terjemah, ada terjemah di buku lain. Di terjemah ini. Kerendahan apa? Karena di sini karena
sesuatu yang tumbuh tambah dikubur di tanaman, oke, hasilnya kurang sempurna. Idfin wujudaka fi ardil khumul fama nabata mimma lam yudfan la yatimmu nataju. Itu namanya apa? Kinayah. Bukan sharih, bukan maksudnya kamu kubur dirimu sendiri masih hidup, tidak boleh. Itu hukumnya dalam hukum syariah atau fikih syariah haram. Yang dibunuh diri sendiri haram. Dia potong tangannya, tidak ada sakit atau itu haram. Apalagi bunuh diri sendiri. Allah Ta'ala di Al-Quran kasih tahu kalau dia bunuh diri sendiri itu masuk neraka. Ini diri saya bebas. Bukan dirimu. Bukan milikmu, itu milik Allah Ta'ala. Kamu milik Allah Ta'ala. Badanmu milik Allah Ta'ala. Sampai kita belajar insyaAllah nanti di buku fikih hukum yang kasih ginjal kepada orang lain, ibunya, atau jual, hukumnya apa? Atau seperti kasih baji dari hati, atau dari ifar, atau namanya apa itu, hukumnya apa? Itu dalam syariah sudah ada. Kalau jual, bagaimana hukumnya? Kalau kasih aja, bagaimana hukumnya? Haram, boleh atau tidak boleh, itu ada di dalam buku fikih hukum syariah tentang masalah tersebut. Kenapa? Dalil mereka dari mana? Dari badanmu ini bukan badanmu sendiri, ini milik Allah Ta'ala. Di sini idfin wujudaka, idfin, kuburlah dirimu di tanah kerendahan. Ya, berarti ini jelas tanah kerendahan, bukan maksudnya ada tanah di manapun. Enggak, itu tanah kerendahan maksudnya tawadhu. Idfin wujudaka fi ardil khumul fama nabata mimma lam yudfan la yatimmu natajuh. Itu kasih contoh. Imam Ibnu Athaillah kasih contoh. Contohnya apa itu? Ini kalau kita mau bahasa Indonesia bilang apa? Mau tanam, bagaimana caranya? Tidak mungkin kita langsung taruh di atas bumi sudah selesai. Enggak, harus kita cari tempat yang bagus, tempat yang bisa sampaikan matahari, ada air, siap-siap airnya, siap-siap itu semuanya. Tapi dari contoh ini mungkin kita bisa paham bagaimana maksudnya. Kuburkanlah dirimu ya sesuatu yang apa itu? Sesuatu yang tumbuh tambah dikubur di tanaman, hasilnya kurang sempurna. Banyak dari antara kita di sini teman yang sudah paham bagaimana kalau dia mau tumbuh sesuatu mungkin bilang buah, mungkin kita bilang buah atau sayuran atau makanan ini seperti beras atau macam. Tidak mungkin kita taruh dia tumbuh. Harus masukin ke dalam tanah dulu. Terus dalam tanah itu berapa? Tidak tahu. Ada berapa hari? Ahlinya itu orang Fatani sudah tahu bagaimana. Berapa hari? Manfaatnya bagaimana? Setelah taruh ditanam di tanah itu, apa yang kita harus melakukan sampai dia bisa keluar benih tersebut? Artinya tidak mungkin keluar kalau kita tidak kubur di dalam tanah tersebut. Ya, maksud saya Syekh, maksud ini apa? Maksud kita kalau kita mau jadi masyhur bukan masyhur dunia, masyhur akhirat. Kalau kita jadi ahli ibadah, Allah Ta'ala dan malaikat semuanya kenal saya, itu dari sini.
harus kamu rendah hati, tawadhu. Idfin nafsaka fi ardil khumul atau idfin wujudaka fi ardil khumul. Syekh itu pasti ini sekarang contoh kita ya di zaman sosial media, setiap orang buka halaman biar apa? Biar yang ikut saya banyak, yang kasih like banyak. Itu salah satu yang namanya syuhrah, lagi syari biar jadi masyhur. Itu masyhur dunia. Setiap orang yang punya usaha dia senang kalau banyak kenal saya, itu senang. Itu bukan haram. Tapi maksud kita ini sekarang tentang masalah amal akhirat, tentang masalah muamalah kepada Allah Ta'ala, itu harus kamu rendah hati. Idfin wujudaka fi ardil khumul. Tawadhu lillah tabaraka wa ta'ala. Rendah hati. Jangan ini seperti kemarin, cari ikhlas. Seperti nanti besok ini bagaimana kita bisa kubur diri sendiri nanti besok di minggu depan. Kalau kita lanjut minggu depan, insya Allah ada babul uzlah arahnya. Biar dapat fikirah. Kemarin kita mulai di pelajaran kemarin terakhir. Itu semuanya sebab atau salah satu sebab bisa kubur diri sendiri di tanah kerendahan. Idfin wujudaka fi ardil. Artinya harus sabar. Artinya masa pertama kamu masuk jalan Allah Ta'ala harus tawadhu. Terus nanti Syekh bagaimana? Nanti itu setelah kamu sudah tawadhu, rendah hati, itu kamu jadi tidak fikir untuk fulan atau fulan bilang ini atau fulan tahu saya atau fulan mencaci maki saya atau fulan puji saya, sudah tidak ada karena kamu dari awal. Lihat itu tubuh tadi yang tadi bilang kalau taruh benih di tanah harus taruh di dalam, tidak mungkin di atas. Setelah taruh di dalam kasih air, siram ya kan berapa hari. Jangan taruh yang berat seperti batu atau taruh dalam lagi, enggak. Tawadhu sesuai derajat makamu. Saya masih Syekh, saya belum bisa ya tawadhu. Oke. Jangan kasih banyak seperti air, terusak. Kita tahu ini, semuanya orang Fatani paham ini. Kalau kita kasih setiap hari, mungkin dia rusak atau bahasa Indonesia bosok sampai tidak tumbuh lagi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi hasilnya setelah kamu kita bilang melawani atau bantu benih tersebut keluar, mulai atau bisa dapat hasil buah akhirnya sesuai pohon tersebut. Itu dia mau berapa, seperti kemarin contoh Sayyidina Salman Farisi, kalau kurma itu bisa sampai 2 tahun 3 tahun. Tapi kalau kita bilang beras itu 3 bulan 4 bulan sudah selesai. Nggak tahu dalam bahasa Indonesia berapa, tapi mungkin tidak tambah dari 6 bulan ya kan, seperti gandum. Yang saya tahu gandum di Yaman itu 6 bulan, tapi caranya sama. Caranya taruh dulu di waktu, jangan waktu kemarau masih tidak ada hujan, juga jangan di waktu hujannya yang sudah deras setiap hari sebelumnya. Biar bisa. Setelah muncul itu kalau dia terlambat sedikit, taruh di waktu yang hujan setiap hari tidak muncul. Kadang-kadang rusak. Mereka lihat kamu salah. Wah, ini seharus setiap hari hujan seharus lebih kuat. Enggak, kadang-kadang dia tidak kuat. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini tingkat yang pertama. Harus kubur wujudmu. Di sini ada terjemahnya. Di sini bilang tanamlah wujud dirimu pada tanah yang dalam.
Ini bertamak, harus tanam. Yang kedua, setelah itu muncul. Itu kapan? Kalau kamu sudah ikhlasmu sempurna, ibadahmu sempurna, taatmu atau Allah Ta'ala terima amalmu, kamu bisa jadi masyhur. Syekh, saya dari kemarin tidak mau masyhur. Oke, tidak mau masyhur, tapi itu seperti kita bilang aturan Allah Ta'ala. Kita semuanya hafal hadis yang sahih. Apa itu hadis sahih? Idza aktsara al-'abdu an-nawafil, idza ahabba Allahu 'abdan. Kalau Allah Ta'ala cinta kepada hambanya, nada atau bilang sama Jibril, wahai Jibril, saya cinta sama fulan. Allah Ta'ala sudah cukup, aslinya sudah cukup. Tapi kapan dapat cinta itu? Kalau ikhlas. Oke, Jibril yunadi fi ahli sama, bilang sama ahli langit. Wahai ahli langit itu semuanya ya, 7. Allah Ta'ala cinta kepada fulan. Fa'ahibbu ayu cintalah kepada fulan. Fayudha'u lahul qabul fil ard. Fayudha'u lahul qabul fil ard. Sudah semuanya yang lihat suka, cinta sama fulan. Cinta agamanya, akhlaknya itu sesuai keadaannya, itu ahli ibadah. Terus syekh itu ada yang masyhur seperti artis, itu cinta. Kita itu ahli dunia. Cintaan ahli dunia itu sesuai agamamu. Kalau kamu benar-benar ahli agama Islam, tidak mungkin cinta orang yang ahli maksiat. Tidak mungkin. Tapi syekh dia masyhur itu, kalau kamu lihat temannya atau yang ikutnya itu pasti ahli yang kurang. Ahli agama tidak mungkin sampai dia cinta. Mungkin suka satu sifat dari fulana ini atau fulan yang artis, mungkin. Apa itu sifatnya? Mungkin dia sering bantu orang. Ya, saya bisa. Ini bisa tarik orang yang ahli agama. Tapi dia cinta sampai dia selalu ingat fulan atau mau ikut akhlaknya, itu tidak mungkin. La ilaha illallah. Tapi urusan atau bahas kita bukan di sini. Bahas kita ahli agama. Kalau Allah Ta'ala sudah cinta kepada hambanya, bilang sama Jibril, Jibril bilang ahli, yullahu lahul qabul fil ard. Jadi ahli bumi semuanya terima bicaranya, terima akhlaknya, terima amalnya kalau dia suruh atau ngajarin orang lain. Summa yudha'u lahul qabul fil ard. Tapi kapan? Setelah kamu rendah hati. Setelah kamu kubur diri sendiri. Setelah kamu usaha tawadhu kepada Allah Ta'ala. Kalau enggak dari awal saya mau jadi, tidak mungkin. Dari awal. Dari pertama kali masuk agama atau belajar agama, mau saya jadi ahli ibadah yang masyhur itu seperti bahasa Inggris bilang apa? Menyasar. La ilaha illallah. Idfin wujudaka fi ardil khumul. Fama nabata mimma lam yudfan la yatimmu nataju. Kalau kamu tidak kubur diri sendiri, tidak mungkin keluar buah. Itu contohnya seperti tadi. Seperti yang tadi kita kasih beberapa contoh yang paling jelas tadi, atau saya paham, seperti beras. Kalau kita taruh di atas tidak mungkin. Tapi kalau taruh sudah kita sampai muncul keluar hasilnya. Kenapa? Mungkin itu ada, kalau kita bilang di beras ini atau beras caranya di dalam air, ya kan? Di dalam air. Kalau mungkin kita bilang yang lain itu di tanah yang kita bantu kubur atau taruh di dalam tanah. Kalau kita taruh mungkin ada burung datang makan, sudah selesai. Tapi kalau masuk dalam ini burung yang datang atau ada yang dimakan benih tersebut itu seperti kita bilang ujub, urur, kamu keluarin di hadapan mereka salatmu. Itu ada burung yang bisa ambil. Ada burung bisa ambil. Apa itu burungnya? Burung seperti sifatmu. Bisa ambil salatmu. Apa itu burungnya? Ada burung riya. Ada burung ujub. Ada burung berapa macam. Bisa. Jadi salatmu itu bisa hilang.
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau masuk ke dalam tanah, itu yang tawadhu. Keluar, pasti hasilnya atau pasti dapat hasil. Hasilnya sesuai pohon yang kamu taruh atau yang kamu tanam di dalam bumi. Kamu tanam apa? Tanam apa? Tanam biji yang lama ini ada, kalau ada sedikit angin bisa jatuh, bisa patah ya kan, rusak. Tapi taruh pohon yang kuat, kamu sabar. Harus dulu bukan waktunya sedikit. Harus sabar berapa tahun. Itu agamamu, imanmu, akhlakmu, kamu taruh yang sedikit lemah atau yang besar. Pasti setiap orang mau imannya yang besar. Pasti setiap umat mukmin atau orang mau akhlak saya yang paling tinggi. Berarti sabar sesuai akhlak yang kamu mau. Idfin fama nabata mimma lam yudfan la yatimmu natajuh. Kalau apa namanya ini, kalau tidak ada kubur seperti tadi, tidak muncul buahnya atau hasilnya. Contohnya ini ada beberapa orang saleh yang dia tawadhu atau tanam diri dia sendiri di bumi kerendahan itu. Ceritanya seperti Sayyidina Bishr al-Hafi. Bishr al-Hafi seperti siapa itu tadi saya baca contohnya. Ibrahim bin Adham, fulan yang mereka tawadhu. Bagian orang biasa. Sampai mereka bilang Uwais al-Qarni atau Bishr al-Hafi. Bishr al-Hafi dalam satu hari dia lapar, cari makan, tidak lihat di tempat sampah. Itu tidak boleh aslinya. Tapi karena darurat yang kita bilang, dia pergi ke tempat sampah, lihat makan yang masih bisa makan, dia lagi makan. Anjingnya itu bahasa Indonesia nggak tahu, bersuara itu wow. Dia bilang sama diam. Kalau kamu menang, kalau saya masuk surga, itu saya lebih afdal darimu. Kalau saya masuk surga, bukan masalah makan. Kamu mau makan, saya mau makan. Ini. Kalau saya masuk surga, saya lebih afdal darimu. Tapi kalau saya masuk neraka, kamu lebih afdal dari saya. Itu orang saleh. Orang ahli ibadah. Orang ahli istiqamah. Tapi bisa jadi halnya seperti itu, makannya tidak ada. Itu kenapa? Karena mereka tidak fikir tentang dunia. Ini seluruh atau pelajaran ini yang hari ini tentang dunia. Artinya kamu jauh dari yang dunia sampai bisa jadi masyhur. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai Rasulullah di dalam riwayat hadis, rubba ash'ath aghbar dhu timrain madfu'un bil abwab law aqsama 'ala Allah la abar. Ada berapa orang yang saleh, pakaiannya atau rambutnya tidak rapi, pakaiannya tidak bagus, enggak ada yang perhatian sama dia. Kalau dia sumpah kepada Allah Ta'ala terima. Atau kalau dia doa kepada Allah Ta'ala kabul. Ya, itu yang namanya mungkin kita bisa masuk di idfin wujudika fi ardil khumul. Mana baca tawadhu. Sayyidina Uwais al-Qarni orang biasa. Rasulullah suruh sahabat tabi'in kalau ketemu sama dia doain, minta doa dari dia atau minta istighfar. Pakaian mereka bukan seperti Abu Bakar. Uwais al-Qarni bukan masyhur seperti Abu Bakar, seperti Umar, sahabat yang mulia seperti Ali, biasa, orang biasa. Tapi Rasulullah suruh Umar dan Ali kalau ketemu
Uwais Al-Qarani minta doa dari dia karena Allah Ta'ala terima doanya atau kabul doanya. Nah, itu yang namanya khumul. Khumul artinya kelemahan mungkin di dalam kamus bahasa Indonesia. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wah, ini semuanya tidak bisa muncul kecuali kalau kamu usaha ibadah. Wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Itu semakin ibadah tambah ibadah atau semakin dekat kepada Allah Ta'ala, semakin jadi masyhur. Semakin istiqamah, qul amantu billah tsumma istaqim, itu semakin tawadhu. Ini lihat, kalau kita lihat di dalam apa yang kita ketemu di waktu kita, orangnya yang orang alim, masya Allah akhlaknya bagus. Orang yang baru belajar berapa hadis, dia langsung pegang mic, fulan kafir, fulan musyrik, fulan ini, fulan bukan alim, fulan jahil, fulan. Semakin alim itu bisa kayak tawadhu. Kalau ilmunya banyak atau ilmunya luas, dia tawadhu lebih dari yang baru belajar 1 tahun 2 tahun. Ada berapa orang hafal 1 hadis, 10 hadis, hafal 1 buku. Mungkin bilang ada sebelumnya ada berapa orang yang sudah alim dari sebelum dia datang, sebelum dia keluar ke dunia, fulan ini si fulan sudah jadi alim. Tapi fulan ini yang baru datang atau yang baru belajar mengkafirkan atau fulan ini jahil atau orang bodoh atau tidak faham. La ilaha illallah. Idfin wujudaka fi ardil khumul. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fama nabata mimma lam yudfan la yatimmu nataju. Kamu mau hasil ibadahmu kapan? Mau hasil istiqamahmu kapan? Mau hasil ijtihadmu di jalan Allah Ta'ala apa? Kapan juga? Itu sesuai kalau rendah hati di sini. Terus bagaimana caranya itu, Syekh? Bagaimana caranya kalau saya mau kubur diri saya di tanah kerendahan atau kelemahan atau tawadhu? Uzlah. Al-uzlah yang kita kemarin. Ini hikmah minggu depan insyaallah kita belajar bagaimana syarat-syarat al-uzlah. Hikmahnya minggu depan apa itu? Di sini bilang mana fa'al qalb syai'un mithla uzlatin yadkhulu biha maidan fikrah. Itu minggu depan. Tapi sebelum kita masuk ke uzlah, harus selalu setiap waktu kita dengar hikmah seperti ini harus perhatian sama yang wajib. Itu yang kita belajar semuanya tambahan, tapi wajibmu bagaimana? Saya bilang mau khumul, saya mau kubur diri sendiri, tapi salatmu bagaimana? Ya masih kurang, cek bolong-bolong ya, salah. Istiqamahmu bagaimana? Tambahan itu nafilah, ya masih kurang. Saya mau tawadhu. Tawadhu apa? Enggak mau salat duha tawadhu biar mereka tidak bilang ini salah. Ya. Sedekahmu bagaimana? Kamu alhamdulillah Allah Ta'ala kasih rezeki. Sedekahmu bagaimana? Ya saya enggak mau anak saya. Ya jadi itu beriksa diri sendiri. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu semuanya di jalan ibadah. Terus masalah ahli dunia ini kita tidak masuk bicara ahli dunia. Fulan jadi masyhur, fulan di TikTok atau Facebook atau Instagram tamannya 15 juta atau 1 juta atau 25 juta. Ini jalan lain. Jalan akhirah ahlinya beda.
juga harus kita. Jangan kita lihat fulan ini temannya di Facebook 20 juta atau 15 juta yang ikut fulan. Berarti dia enggak. Kita lihat agamanya, lihat akhlaknya, lihat ibadahnya. Kalau kita lihat ini sendiri, siapapun dari yang di antara kita yang hadir sekarang, saya bilang sama dia, kamu tahu fulan yang masyhur siapa? Dari ulama maksud saya. Pasti fulan bilang saya yang kenal fulan. Ayo masuk Facebook, masuk Instagram, lihat temannya berapa. 1 juta, 2 juta, boleh mungkin 2 juta. Tapi kalau kamu taruh artis lain, perempuan dan apa itu ahli maksiat, ya 20, 50, 100 juta yang ikut fulana ini yang perempuan, naudzubillah, kalau dia wafat seperti itu dalam su'ul khatimah, naudzubillah, ahli neraka. Ya, berarti bagaimana? Kenapa kalau ulama enggak ada yang ikut? Saya kadang-kadang ikut apa halaman ulama, lihat itu temannya 300.000, 500.000. Kalau ada yang paling banyak 1 juta. Tapi masuk untuk orang yang kadang-kadang taruh di sosial media video-video itu yang mungkin saya bilang bukan yang video-video yang bukan tidak bagus. Maksud saya ketawa-ketawa aja. Temannya lebih dari 3 juta, 4 juta. Wah, ini berarti ini enggak. Timbangan bukan timbangan dunia. Harus kita berhati-hati. Nas'alullah al-azim an yaj'alna wa iyyakum min ahli al-hikmah, ahli al-yaqin, an yarzuqna wa iyyakum al-ikhlas wa at-tawadhu, yarzuqna husna al-mahabbah, husna al-mutaba'ah للحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم ويجعلنا وإياكم من أهل الخير مع أهل الخير إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين.